Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Hari ini saya akan menyampaikan sirah tentang siapa itu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Nama lengkapnya itu adalah Ammar bin Yasir bin Amir Al-Kinani. Biasa ia dipanggil itu Abu Yaqzan. Dan digelari dia biasa At-Tayyib Al-Mutayyib, orang baik. Orang baik. Ia dilahirkan pada tahun 57 sebelum Hijriah. Ayahnya Yasir, ya. Ayahnya Yasir adalah orang yang berimigrasi ke Mekah lalu menetap di sana. Yasir, ayahnya ini, lalu menikah dengan Sumayyah, ya, binti Khayyat. Nama dari mamanya itu, ya, Sumayyah binti Khayyat, ya, ibunda Amr, ya. Sumayyah ini, ya, ibu Amr ini adalah syahid pertama dalam Islam. Luar biasa, ya, pengorbanannya. Kemudian Amr ini, ya, memiliki postur tubuh tinggi, ya, tinggi. Kemudian kurus. Kepala bagian depannya itu berambut lebat, ya, sini. Kepala, ya, rambutnya tebal, ya, lebat. Dan kedua bola matanya itu hitam kemerah-merahan. Masyaallah. Kemudian Amr ini adalah salah satu di antara 7 orang yang menampakkan keislaman. Orang-orang kafir Quraisy seringkali menyiksa dengan kejam. Mereka pernah, ya, menenggelamkan kepalanya di air, ya, memukulinya, ya, dan tidak memberinya makan dan minum. Sampai-sampai Amr ini tidak bisa duduk dengan sempurna dan tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dalam kondisi seperti itu, terkadang ia mencaci maki Rasulullah SAW. Tapi beliau berusaha menenangkannya sembari berkata, jika mereka kembali menyiksamu, maka lakukanlah seperti itu. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, ya, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Surah An-Nahl ayat 106. Kemudian selanjutnya, suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan Amr bersama ayah dan ibundanya yang sedang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Naudzubillah. Beliau mengatakan, bersabarlah kalian, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian kelak adalah syurga, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Baghawi dan Abu Nu'aim. Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Huzaifah Al-Yaman. Nabi itu mempersaudarakan Amr ini dengan Huzaifah Al-Yaman.
Tentang Amr ini Rasulullah SAW berkata, iman telah merasuk pada diri Amr sampai ke tulang sumsumnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Suatu ketika terjadi kesalahpahaman antara Amr dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memusuhi Amr bin Yasir, siapa yang memusuhi Amr bin Yasir, dia dimusuhi Allah. Subhanallah, ya, ucapan ini. Dan siapa yang membenci Amr bin Yasir, ya, siapa yang membenci Amr bin Yasir, berarti dia juga membenci Allah. Riwayat Ahmad. Beliau juga mengatakan, bila Amr disuruh memilih di antara dua hal, maka dia akan memilih yang paling memberi petunjuk di antara keduanya. Subhanallah. Hadis riwayat Tirmizi. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kaum muslimin sepeninggal beliau untuk meneladani Abu Bakar dan Umar, mengikuti petunjuk Amr. Ya, tidak ketinggalan Amr ini. Luar biasa. Dan berpegang teguh dengan janji Ibnu Abd, ya, Ummu Abd. Riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada Amr, selamat datang wahai At-Tayyib Al-Mutayyib. Masya Allah. Nabi memanggil dia Tayyib Al-Mutayyib, orang baik. Subhanallah. Inilah Amr. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Amr ini mengikuti perang Badar. Luar biasa, ya. Dan semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut Amr ini. Ia juga mengikuti perang melawan orang-orang murtad, ikut Amr ini. Perang melawan pasukan Persia, ikut juga dia. Dan perang melawan pasukan Romawi, ikut juga dia. Luar biasa Amr ini. Umar bin Khattab pernah mengangkat menjadi gubernur, ya, Kufah, ya. Meski menjabat sebagai gubernur, Amr malah semakin hidup zuhud dan rendah hati. Wow, subhanallah. Diangkat oleh Umar bin Khattab dia menjadi gubernur, bukan malah yang tidak dibuat, akan tetapi menjadi zuhud dan rendah hati. Luar biasa. Inilah sebagai tokoh yang luar biasa, ya, Amr bin Yasir. Pada perang Al-Yamamah, ya, orang-orang murtad memotong telinganya. Allahu akbar. Nauzubillah min dzalik. Suatu ketika ada orang yang mengejeknya dengan memanggilnya, "Hai orang yang terpotong telinga." Kemudian ia menjawab, "Aku malah beruntung hanya kedua telingaku yang tertawan." Subhanallah. Ya, itu yang ia ucapkan. Tercatat banyak orang yang meriwayatkan hadis dari Amr, ya. Di antaranya Ali, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Musa Al-Ansari, Al-Ash'ari, ya. Kemudian Sa'id bin Musayyib, kemudian Al-Qamah dan lainnya. Kemudian ia juga meriwayatkan 62 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi bersabda, "Perumpamaan umatku adalah seperti hujan." Ya. Tidak diketahui, ya, pertamanya lebih baik atau akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ammar gugur dalam perang Siffin, ya, sebagai pahlawan syahid, ya. Ketika itu ia bergabung bersama pasukan Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah Amr. Ketika Amr gugur, orang-orang teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka dia, Amr, ya. Ia dibunuh oleh kelompok yang lalim. Muawiyah lalu berujar, apakah kami yang membunuh Amr? Sesungguhnya dia dibunuh oleh orang-orang yang menyerangnya. Mungkin inilah kisah Amr, ya, Amr bin Yasir, bagaimana pengorbanannya, ya, di Islam pada masa itu. Mari kita ambil contoh, ya, ikhtibar, pelajaran bagaimana kuatnya imannya, kuatnya, ya, pendirian, tauhidnya, juhudnya luar biasa.
Mari sama-sama kita mencontoh tokoh-tokoh yang luar biasa ya pada masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perlu kita tiru dan kita amalkan apa yang mereka kerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Afwan minkum, mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.